Halo, jumpa lagi dengan Kak Gus. Kali ini kita akan belajar tentang polinomial, yaitu tentang teorema faktor, ya, tentang teorema faktor. Nah, tapi sebelum kita mendalami teorema faktornya, di sini Kak akan mengajak kalian untuk mengingat kembali faktor itu apa sih dalam sebuah bilangan, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan 8 nih, misalnya ada 8. Ayo, kalian mesti ingat nggak faktornya 8 ini berapa aja sih? Nah, karena kan kita bingung nih cari faktornya 8 berapa aja. Nah, kadang biasanya kita bisa cari saja dengan melakukan mendeteksi ya, mencari berapa kali berapa sih hasilnya 8 kan gitu kan. Bisa 1 kali 8 ya, atau min 1 kali min 8 gitu kan. Atau bisa 2 kali 4, min 2 kali min 4 gitu ya. Nah, ini adalah, jadi bilangan-bilangan ini adalah faktor dari 8 gitu ya. Jadi ada 1, min 1, 2, min 2, min 4, 4, min 8, 8 gitu ya. Jadi faktornya itu adalah bisa plus minus 1, bisa plus minus 2 gitu kan. Atau bisa plus minus 4, atau juga bisa plus minus 8 gitu kan. Nah, ini faktor-faktornya dari 8. Jadi ada bisa 1, min 1, 4 gitu ya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan dia sebagai faktornya gitu kan? Nah, kalau kita cermati lagi faktornya gitu ya. Kalau misalnya 8 ini kita bagi dengan bilangan yang merupakan faktor dari 8. Misalkan dari bagi 2 gitu ya. Ini kan hasilnya 4. Ya, habis dia dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jadi bisa dikatakan itu dia tidak ada sisanya gitu ya. Tidak ada sisa. Ya. Nggak ada sisanya tuh, sisanya itu 0 gitu ya, nggak ada sisanya gitu. Sedangkan kalau misalnya bilangan 8 nih Kak bagi dengan bilangan yang bukan faktornya, misalkan dibagi 3 deh ya, dibagi 3 gitu misalnya. Kalau 8 dibagi 3 itu kan dia hasilnya adalah 2 ya, 2, tapi ada sisanya gitu kan, ada sisanya. Sisanya itu berapa? Sisanya ada 2 gitu kan ya, karena kalau 3 kali 2 kan 6 ya kan. Dari 8 dikurangi 6 itu kan sisanya ada 2. Jadi ada sisanya dia 2 gitu kan. Tuh. Nah, sedangkan kalau bilangan itu dibagi dengan faktornya itu sisanya 0 gitu ya. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar gitu ya pemahaman kita terhadap bunyi dari teorema ini gitu. Ya. Sebelum mempelajari teorema faktor, sebelumnya kita kan juga sudah pelajari teorema sisa. Dimana kalau di teorema sisa itu ya pada dasarnya mirip seperti yang disampaikan oleh teorema faktor ini gitu ya. Bunyinya seperti ini. Misal fx adalah suatu suku banyak dan x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi bisa dikatakan kalau kita kaitkan dengan teorema sisa, jika misalkan ada suatu fx dibagi dengan x min k. Nah, tentunya nanti hasil sisanya adalah fk itu, ya kan? Sisanya itu adalah fk-nya. Nah, karena ini dia faktor, maka sisanya pasti adalah 0. Jadi fk-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi pada dasar konsepnya itu seperti itu. Ya, diambil dari pemahaman kita terhadap faktor di bilangan-bilangan. Dan itu pun berlaku pada polinomial atau suku banyak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya jika x min k itu faktor dari fx, maka fk-nya adalah 0. Dan juga sebaliknya, jika fk-nya 0, maka x min k-nya merupakan faktor dari fx. Nah, gitu ya. Oke, nah biar lebih paham lagi, di sini kita akan coba menyelesaikan sebuah soal ya. Yaitu di sini soalnya jika salah satu faktor dari x pangkat 3 tambah px kuadrat dikurang 7x min 6 itu adalah x min 3, maka faktor-faktor lainnya adalah. Nah, jadi salah satu dari manfaat teorema faktor ini adalah kita bisa membantu untuk menentukan faktor-faktor dari suatu bentuk polinomial gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja. Caranya tentu karena di sini bentuk polinomialnya belum lengkap, jadi ada p di sini yang belum diketahui. Kita harus cari p-nya dulu ya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini kan
ada X pangkat 3 ditambah PX kuadrat dikurangi 7X dikurangi 6 gitu ya. Nah, kita cari aja dulu menggunakan konsep teorema faktor bahwa kalau faktornya adalah X min 3, maka F K-nya kan 0. Berarti ini K-nya kan 3 jadinya ya. Nah, ini kan K-nya 3 ya. Jadi kita cari F3. Nah, di mana F3 ini tentu adalah nilainya 0. Jadi kalau ini 0, nah ini kita masukkan dah nih, substitusikan. Jadi 3 pangkat 3 gitu ya, ditambah P kali 3 pangkat 2 dikurangi 7 kali 3 gitu ya, dikurangi 6. Nah, ini 0. Jadi di sini 27 ditambah ini 3 kuadrat 9, berarti ini 9P dikurangi ini 21 dikurangi 6 gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan, nah ini kita operasikan nih ya, 27 dikurangi 21 dikurangi 6, hasilnya 0 ya, 0. Oke, berarti 0 sama dengan 9. Oke, maaf, 0 ditambah 9P. Nah, gitu dia ya. Nah, ternyata dapat nih kita, hasilnya ternyata 0 itu sama dengan 9P. Jadi P-nya adalah berapa nih? 0/9 ya. 0/9 berarti P-nya 0. Ya. Nah, jadi udah dapat P-nya 0. Berarti karena ini P-nya 0, maka kita sudah temukan nih bentuk polinomialnya itu adalah, di sini Kak tuliskan di sini. Bentuk polinomialnya menjadi X pangkat 3 ditambah, karena ini 0 ya, 0x kuadrat. Jadi bisa ditulis atau tidak ya, nggak apa-apa ya, tapi karena kita nanti akan gunakan Horner, sebaiknya kita tuliskan aja, dikurangi 7x dikurangi 6. Nah, ini dia, kita udah dapat P-nya yaitu 0, dan kita udah dapatkan bentuk polinomialnya yang utuh. Nah, sekarang kita akan mencari nih faktor lainnya gitu ya. Kita akan cari faktor lainnya. Caranya gimana? Caranya kita akan gunakan Horner. Nah, masih ingat dong cara Hornernya ya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cermati lagi video Kak sebelumnya ya, yaitu tentang pembagian ya, pembagian polinomial ya, bisa dengan cara bersusun atau dengan cara Horner. Oke. Nah, kalau misalkan di Horner ini kan kita pastikan urutkan dulu ya ininya ya, variabelnya ya, dari pangkat terbesar kemudian selisih 1 sampai dengan konsantanya. Nah, sekarang kita tuliskan ininya, koefisien-koefisiennya dituliskan. Jadi di sini 1 koefisien dari X pangkat 3, di sini 0 koefisien dari X kuadratnya, di sini negatif 7 untuk X, dan di sini adalah min 6. Nah, untuk konsantanya. Oke. Nah, kemudian di sini ini kan X min 3. Nah, sama dengan 0. Jadi kita pakai X-nya ini adalah 3 gitu ya. Di sini ya, kita pakai 3. Nah, sekarang kita lakukan dah Hornernya. Yang pertama tentu ini kita turunin dulu dong. Ya, ini 1. Gitu kan? Lalu satunya kita kali 3. Nah, 1 kali 3 ya. Nah, Kak tulis di sini. Tuh. Lalu ini tambah ya. Nah, ini ditambah. Nih operasinya nih penjumlahan nih kalau di Horner nih. Nah, kita tambah 0 tambah 3, jawabannya 3. Gitu kan? Lalu berikutnya ini kita kalikan lagi ke sini nih. Nah, 3 kali 3 berarti 9. Gitu ya. Nah, tambah ini min 7 tambah 9 berapa? Ayo. 2 ya. Ah, 2. Oke, sudah. Nah, lalu balik lagi nih. 2-nya lanjut lagi kalikan 3. Nah, dapatnya 6. Tulis 6 di sini. Nah, min 6 tambah 6 dapatnya adalah 0. Oke, 0. Sip. Nah, sudah selesai kita Hornernya. Dari sini terlihat yang ini adalah apa? Ya, betul. Ini adalah sisa. Nah, sesuai dengan teoremanya kan, bunyi teoremanya. Di sini X min 3 adalah faktornya, maka sisanya adalah 0 ya. FK-nya adalah 0 gitu ya. Jadi F3-nya adalah 0 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa? Untuk mencari faktornya, tujuan kita kan mencari faktor lainnya. Kita cermati yang ini sahabat, adik-adik semua, anak-anak semua. Oke, yang jago-jago, yang hebat-hebat.
ya, yang kece-kece. Oke, di sini ada 1, 3, 2. Ini apa? Ini adalah koefisien hasil bagi, ya, koefisien hasil bagi polinomial ini, ya, yang dibagi oleh X min 3. Menuliskannya bagaimana? Menuliskannya ini pangkat derajatnya itu, pangkatnya ini, pangkat 3-nya itu dikurangi dengan yang di sini dari pembaginya, ya. Ini kan 3. Ini pangkat 1. 3 kurang 1, 2 ya. Jadi nanti ini berpangkat 2. Jadi kita nulisnya begini. X pangkat 2. Nah, tambah 3X tambah 2. Nah, ini dia ya. Ini adalah hasil bagi, ya. Kalau dalam Horner ini hasil bagi dan ini adalah sisa. Nah, nanti untuk mencari faktor lainnya, kita bisa mencari pemfaktoran dari hasil baginya ini, gitu ya. Masih ingat dong cara memfaktorkan? Nah, sekarang kita coba faktorkan nih. Jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, ini kita faktorkan ya, sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kita buat kurungan gitu ya. Nah, kemudian X. Nah, caranya kalau misalkan kalian lupa caranya, oke, di sini kita bisa untuk bantu ya pakai kunci T. Nah, pakai kunci T. Ada 2, ambil yang ini. Konstantanya ambil di sini ya. Berapa kali berapa sih hasilnya 2? Oh, 1 kali 2. Ada lagi? Ada min 1 kali min 2 gitu ya. Nah, ada 2 pasangan nih kita punya nih ya. Jadi kita jumlahkan. Nah, yang manakah yang hasil penjumlahannya sama dengan yang ini? Nah, ya, kan dikalikan hasilnya 2 ditambah itu hasilnya 3 gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek nih, 1 tambah 2 ini 3 kan? Min 1 tambah min 2 ini adalah min 3. Nah, jadi pasangan yang dijumlahkan hasilnya 3 itu kan yang ini ya. Nah, yang ini kan 1 dan 2. Jadi yang ini yang kita masukkan dalam kurungan ini. Positif 1 dan positif 2. Nah, udah deh ya. Kita udah ketemu nih faktor-faktor lainnya. Ya. Jadi selain X min 3, faktor-faktor lainnya adalah, nah, kita tulis di sini. Faktor lain. Gitu ya. Itu adalah X plus 1 dan X plus 2. Udah selesai. Ya kan? Nah, itu aja. Ya. Jadi kita bisa gunakan teorema faktor kita ini untuk menentukan faktor-faktor lain dari bentuk polinomial, di mana misalnya diketahui salah satu faktornya. Nah, kita bisa gunakan teorema faktor ini yang ada kaitannya juga dengan teorema sisa, ya, di mana sisanya itu sama dengan 0, ya. Lalu kita gunakan Horner untuk membantu kita menemukan hasil pembagiannya, di mana nanti hasil pembagiannya ini bisa kita faktorkan lagi untuk menemukan faktor-faktor yang lainnya. Oke? Itu dulu kali kakak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar lagi video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat belajar. Dadah.